Selamat pagi, Shalom saudara dan saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Damai di hati. Renungan pagi hari ini tanggal 7 Oktober, judulnya adalah Pembela. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami naikkan kepadamu yang bertahta dalam kerajaan surga, karena Engkau selalu mengasihi dan mencintai kami. Engkau menjaga dan memelihara kami. Dan pagi ini Tuhan, kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh tuntunan Roh Kudus untuk menerangkan dalam hati dan pikiran kami. Kiranya apa yang akan kami dengar menolong kami membawa perubahan hidup kami lebih dekat denganmu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan pagi ini terdapat di dalam kitab Mazmur 18 ayat 3. Demikian firman Tuhan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku." Saudaraku, saya mengucap syukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam ketidaktahuan tentang bagaimana cara memperoleh berkat-Nya. Bacalah pasal 8 dan 9 dari 2 Korintus, dan engkau akan menemukan seluruh perihal ini diuraikan dalam beberapa kata. Bacalah bagaimana orang-orang percaya datang kepada para rasul dan meletakkan persembahan mereka di kaki para rasul, berdoa dengan sungguh-sungguh agar mereka menerima berkat itu. Ketika Allah oleh Roh-Nya menggerakkan hati umat-Nya, memimpin mereka untuk melihat kebutuhan pelayanan, akan ada penyangkalan diri dan karunia akan mengalir ke dalam perbendaharaan untuk mengumandangkan pekabaran masa ini. Jika ada orang yang berpikir bahwa mereka membuat pengorbanan besar untuk pekerjaan pelayanan, biarlah mereka mempertimbangkan pengorbanan yang telah dilakukan Kristus untuk mereka. Umat manusia berada di bawah hukuman mati, tetapi anak Allah mengenakan kemanusiaan pada keilahiannya, datang ke dunia ini untuk hidup dan mati demi kita. Dia datang untuk memerangi pasukan malaikat yang jatuh. Kita harus memiliki seorang pembela, dan ketika pembela kita datang, dia mengenakan pakaian kemanusiaan karena dia harus merasakan pencobaan yang menimpa umat manusia, agar dia dapat memahami bagaimana melepaskan orang saleh dari pencobaan. Dia mengambil posisi di depan umat manusia yang telah jatuh, agar pria dan wanita dimungkinkan untuk berada di posisi yang menguntungkan. Kristus tidak datang ke dunia ini dengan pasukan malaikat, mengesampingkan jubah kerajaannya dan mahkota kerajaannya. Dia turun dari kekuasaannya yang tinggi dan demi kita menjadi miskin, agar melalui kemiskinannya kita menjadi kaya. Ini adalah rencana yang disepakati di istana surga. Penebus umat manusia harus dilahirkan dalam kemiskinan dan dia harus mengerjakan tugasnya sendiri. Dia bekerja dengan ayahnya dalam usaha pertukangan dan dia membawa kesempurnaan di dalam semua yang dia lakukan. Teman-temannya berusaha menemukan kesalahan padanya karena dia begitu teliti. "Apakah gunanya menjadi begitu teliti?" kata mereka. Tetapi dia akan bekerja hingga hasil pekerjaannya sedekat mungkin dengan kesempurnaan. Dan kemudian dia akan menengadah ke atas dengan cahaya surgawi memancar dari wajahnya.
dan orang-orang yang mengkritik dia akan berpaling dengan rasa malu terhadap diri mereka sendiri. Gantinya membalas mereka yang mencari-cari salah, dia malahan bernyanyi dari salah satu mazmur, dan tanpa sadar mereka yang mencari kesalahan padanya, mereka itu juga ikut bernyanyi. Dalam manuskrip 58 tahun 1905. Saudaraku yang kekasih, mari kita renungkan lebih dalam. Yesus rela menjadi pembela umat manusia, bahkan memilih untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Untuk alasan-alasan lain, apakah dia dengan sukarela datang ke planet kita yang terkutuk dosa ini? Saudaraku, mari kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi hari ini, pembela dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama yang ditulis oleh Ellen G. White. Kiranya sepanjang hari ini hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan, karena ada pembela yang agung. Terima kasih Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.